tuntutan. Yang paling penting adalah kaedahnya tidak ada satu pun di sini, ya. Kaedahnya satu pun tidak dijelaskan, ya. Maka saya tidak mau komen dan ini harus diulangi minggu depan. Diperbaiki kemudian dipresentasikan lagi minggu depan, ya. Kaedahnya bunyinya al aslu fihi annar raja'ata istidamatun nikahi indana. Ya, pada dasarnya talak roja'i itu adalah melanjutkan pernikahan. Ya, talak roja'i itulah istidamatun nikah. Bukan cerai. Artinya kalau selain mazhab Syafi'i, dia dengan berhubungan suami istri aja, dengan jima, dengan dukhul, udah balik lagi, udah tidak. Jadi ini sekarang nih dia bilang talak kamu, udah 2 menit berikutnya masuk kamar orang tuh, ya selesaikan qada'ul hajahnya, udah namanya nggak talak, namanya istidamatu an-nikah, melanjutkan pernikahan, ya. Nah, kaidah yang kedua, ya, al-muli man la yumkinuhu al-qurban arba'ata ashhurin illa bi syai'in yalzamuhu. Orang atau suami yang berila, yang mengila istrinya, al-muli namanya, ya. Nah, ini enggak ada di makalah, jadi saya tidak mau mengkomentari ini, ya. Dari semua sisi, dari penulisan dan lain sebagainya enggak mau saya komentari. Kenapa? Karena tidak ada bahasan tentang kaidah di sini. Satu pun tidak ada. Terus al-muli, lelaki suami yang mengila istrinya, ya. Man la yumkinuhul kurban, yaitu orang yang tidak mungkin mendekati istrinya atau berhubungan dengan istrinya. Kurban itu bukan kurban ya hewan, kurban sapi, bukan. Kurban itu dari koruba, mendekati, ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri sama Allah juga, kurban, ya. La yumkinuhul kurban, ya, selama kapan? Arba'ata asyhurin, selama 4 bulan tidak boleh mendekati istrinya, ya. Illa bi syai'in yalzamuhu, kecuali dengan sesuatu yang harus baginya. Apa itu? Karena kan itu sumpah. Al halifu atau halifur rajuli, halifuz zauji alla yata'a bi zaujatihi. Sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya, ya. Jadi walaupun tidak ada kata-kata aku bersumpah tidak menggauli istriku, ya. Menurut Malikiyah itu jatuhnya adalah ila, dan dia kalau dia mau kembali kepada istrinya harus membayar kafarat. Itu yang dimaksud dengan illa bi syai'in yalzamuhu, kecuali dia membayar sesuatu yang merupakan kewajiban, ya, bagi dia, ya. Nah, bedanya sama zihar apa? Kalau zihar sama-sama juga ada kafaratnya, ya. Kafarat zihar, ya. Alladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minatin. Jadi saya menjelaskan ilah juga. Saya nggak mau komen sama sekali ini masalah ini, ya. Nanti di minggu depan ketika dibahas kaedahnya, ya, kemudian berkembang pertanyaan ataupun baru saya komen, gitu, ya. Jadi sekarang saya tidak komen saya adalah ulangi makalahnya dengan membahas 2 kaedah ini, ya. Jadi pemahaman kaedah itu sudah saya jelaskan, ya, seperti penjelasan saya tadi. Saya kira itu, waktu kita 3 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya, kalau tidak ada silakan. Saya nggak tahu, waktu itu saya nggak nanya sama Rasulullah, gitu kan. Tapi masalah cemburu, semua Aisyah pun cemburu sama Khadijah itu, semuanya. Ya, kita nggak tahu apa alasan Rasulullah menceraikan Hafsah, gitu, ya. Kita nggak tahu, gitu, ya. Tapi ya kalau kita bermazhab Syafi'i, memang talak itu tanpa ada sebab, ya, lain dengan Hanafi, ya, maka harus
dan kan sudah jelas ya. Talak itu kan diperbolehkan. Cuman memang abghadul halal ilallah at-talaq ya, paling perbuatan yang paling dibenci. Ya. Saya nggak tahu kalau apakah itu merupakan alasan atau tidak ya. Tapi boleh talak itu tanpa alasan. Ya, cuman masalahnya begini. Biasanya talak itu diucapkan kalau ada kasus, ya, ada perdebatan, ada ketersinggungan, sakit hati, ada meremehkan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mentalak lagi asik-asik, lagi bercumbu, lagi apa, ada dek, ku talak kau dek, katanya gitu kan misalnya kan. Ini dalam beberapa pendapat ulama, talaknya jatuh, tapi dia berdosa. Ya, nah, coba antum kalian lihat, talaknya jatuh, ya, tapi dia berdosa. Karena apa? Karena dia memberikan doror, ya, menceraikan istrinya dan memberikan doror kepada istrinya yang tidak membuat kesalahan. Biasanya itu kan talak itu karena ada perdebatan, istrinya nusus, istrinya melawan, istrinya keluar rumah, istrinya WA-an sama orang laki-laki lain, istrinya curhat sama laki-laki lain, menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Tapi kalau lagi baik-baik ya, kemudian ditalak, jatuh talaknya, tapi suami berdosa. Karena apa? Karena dia idror, memberikan mudarat kepada istrinya. Coba kalian baca-baca itu. Jadi tetap jatuh talaknya. Nah, terkait dengan Rasulullah, apakah itu alasan atau tidak karena kecemburuan Hafsah yang berlebihan, saya tidak tahu ya. Karena apa ya, ini masalah hati ya. Makanya adil yang dimaksud dalam poligami itu adalah adil yang sifatnya zahir, yang nampak, seperti pembagian hari, pembagian nafkah, sama pembagian waktu ya. Kalau hati nggak bisa, walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Adil yang dimaksud di sini ya, kalau dia terkait dengan hati maka nggak bisa. Kita punya anak 5 pun beda-beda sayangnya, yang anak ke-1, 2, 3, 4 dan anak yang kelima. Kita punya kawan, kalian punya kawan ada 17 orang, pasti beda-beda ya. Sukanya, aku suka kali sama dia, baik kali orangnya, kalau makan ditraktir ya kan ya, dia aja selalu yang mentraktir. Nah, jadi sukanya pun, cintanya pun, sayangnya pun kita sama kawan kita berbeda-beda, nggak ada yang sama itu ya. Walaupun ke anak-anak kita beda memberikan maksudnya sama memberikan nafkah, memberikan jajan, yang ini 10.000 ya. Tapi belum tentu kecenderungan itu ya, kita atau cinta kita tuh sama 100 atau 50 nggak sama. Dan itu saya merasakan sendiri, orang tua saya dan saya merasakan sendiri. Saya punya anak-anak beda. Ada anak tuh yang care sama orang tuanya, habis capek ya, kusuk iya gitu. Sementara yang satu lagi nggak peduli dia, ya kan? Habis capek ya biar dikusuk ya, kusuk. Semana sayangnya kita nggak beda sama anak kita yang care ini kan gitu. Nggak bisa, namanya hati ya, nggak bisa. Kalau dalam materi bisa kita bisa kita adil ya, tapi kalau yang ini nggak bisa adil, apalagi sama istri itu kan. Rasulullah pun jelas tak adil itu ya kan, ketika dia sangat mencintai Khadijah, kemudian disebut-sebut ke semua istrinya cemburu. Apa kata Nabi? Kalian tuh nggak sebanding dengan Khadijah. Khadijah itu mempercayai atau mengimani aku sebelum orang lain, tak ada wanita lain mengimani aku ya. Khadijah itu ada di saat aku memerlukan dia. Khadijah itu yang nyelimuti aku dan seterusnya ya, yang nggak bisa dibandingkan ya. Tapi itulah dia, kalau masalah hati nggak dituntut keadilan itu gitu ya. Tapi masalah nafkah, pembagian hari, pembagian waktu, kemudian kalau mau diajak jalan ya harus adil. Walaupun kalau nggak mungkin kita membawa semua istri kita pakai cara yaitu qur'ah, diundi ya, itulah keadilan. Iya, diundi, betul. Ada
konsep Qur'ah itu kemarin ada disertasi yang mau saya arahkan ke situ, konsep Qur'ah dalam poligami gitu kan. Jadi jangan dia memilih istrinya, aku bawa yang ini sajalah begitu kan. Nah, karena apa? Karena itu bukan hati lagi, tapi sudah apa? Sudah pembagian waktu. Ya, waktu untuk berkunjung, waktu untuk membawa ke undangan, waktu untuk ngajak wisata, rihlah dan lain sebagainya. Maka diundi atau digilir ya. Minggu ini yang berangkat sama saya untuk jalan-jalan istri pertama dan anak-anaknya, minggu depan istri kedua dan anak-anak dan seterusnya. Tapi kalau tidak maka harus diundi gitu kan, karena itu sudah tidak lagi kaitannya dengan hati, tapi masalah pembagian hari waktu ya, harus dikurangi. Sekira itu udah lewat 4 menit, nanti kalian nggak suka pula kalau lewat waktunya.